Halo guys, welcome to my channel. Wah, senang banget Noi Red Buff kembali lagi menyapa kalian. Hai, aduh lebay banget ya. Oke, jangan lupa sebelum aku mulai pembahasannya, jangan lupa ya, minta tolong subscribe, like, terus nyalain tombol loncengnya biar ada notifikasi dari aku. Dan kalian boleh komen deh. Ya, kalau takut ketahuan ya pakai akun palsu, boleh lah komennya ya. Asem, manis, pedes, ya udah nggak apa-apa. Aku baca komenannya. Oke guys, kali ini aku mau bahas tentang kuliah sambil kerja. Oh my god, ini pengalaman aku guys. Jadi aku tarik napas dulu, ngeluarin napas, tarik napas lagi, karena skripsi yang lagi aku buat itu sangat membuat di dalam diriku tuh kayak menghela napas berkali-kali gitu kan. Sabar itu memang tidak ada batasnya, tapi aku percaya dimana ada sebuah perjuangan, di situ ada proses, dan dari proses itu ada bonus yang dinamakan keberhasilan. Yeay, prok prok prok. Sebelum keberhasilan itu ada, pastinya berjuang dong. Berjuang, namanya perjuangan pasti ada proses. Kuliah sambil kerja, aku ngalamin sendiri, dan aku sangat salut sama temen-temen yang juga kuliah terus kerja part time di restoran atau di mana gitu ya. Kalau aku sih kerja dulu 1 tahun, terus aku langsung daftar kuliah SBMPTN di tempat tinggal aku di sini Karawang. Dan yang membuat aku bisa menjadi mahasiswa sekaligus orang kerja, karyawan gitu ya, banyak banget perbedaan gitu ya antara pemikiran saat kita di tempat kerja dan saat kita menjadi mahasiswa. Skripsi ya, itu hasil akhir sih bagi mereka yang sedang ada di semester akhir. Hasil akhir bagi yang mereka kuliah. Sebenarnya aku mau nyampein beberapa hal sih guys sama kalian. Mental nomor 1. Manusia sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya, ketika dia diberi sebuah kalimat yang menyakitkan hati, pasti dia merasakan. Karena dia punya perasaan, dia punya feel. Namanya nasihat, kalau dibicarakan tujuannya nasihat, diomonginnya pakai nada santun atau nada keras, itu namanya nasihat. Tapi kalau ucapan, ya beda gitu. Ucapan tuh lebih kayak bukan nasihat, tapi lebih kayak nyudutin aja gitu. Itu banyak sih aku rasain. Kalau di tempat kerja memang kita prioritas tugas kita masing-masing, tapi kalau di tempat kuliah kadang ada yang berpikir, gue juga kuliah bayar kok, gini-gini banget sih ya dosen. Gue pernah ngerasain kayak gitu. Gue pernah dipikirin, dilamunin sama gue, kok gini banget ya gitu ya. Gue jadi mahasiswa gini banget nasibnya gitu kan, kebagian dosen penguji yang kayak gitu, kok gini ya hidup gue. Gue pernah di posisi itu gitu. Banyak ya orang-orang yang memang katanya gini, udahlah kuliah jalanin aja, yang penting lulus. Yang namanya kuliah dijalanin aja, yang penting lulus. Lo nanti ngerasainnya pada saat semester akhir buat skripsi. Karena kita tuh nggak kayak anak TK atau anak SD yang dikasih petanya gitu kan, bab 1 ini, bab 2 ini. Tapi ketika kuliah kita harus nyari sendiri dengan penelitian terdahulu. Contoh-contohnya, kualitatif, kuantitatif, kita harus benar-benar sendiri dan harus teliti gitu. Apalagi bagi mereka yang kerja, itu sangat 2 kali lipat energi, pikiran, tenaga, perasaan terkuras banget. Sama sih, gue juga ya sedih sih kalau diceritain gitu. Gimana ya, gue bisa nangis gak saya di kamera? Soalnya di belakang kamera gue curhat sama teman seperjuangan, gue nangis gitu ya. Ternyata tidak selamanya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Gila. Oke,
Gimana caranya kuliah sambil kerja? Aku mau kasih satu tips yang juga aku rasain di diri aku. Ngomong-ngomong nangis, juga ada yang nangis di bawah. Dari mana ya ceritanya, aku juga bingung gitu. Saking banyaknya sebuah proses yang 3 tahun ke belakang aku rasain, sama kayak teman-teman yang lain juga. Jadi bukan lo aja yang sedih, bukan lo aja yang kesel gitu. Semua mahasiswa di Indonesia pernah merasakan, aduh begini banget ya, aduh sakit ya gitu, aduh harus benar-benar berjuang ya gitu. Jadi ya balik lagi gitu, mental nomor 1. Intinya guys, kalau kalian merasa bahwa kalian tidak beruntung mendapatkan, pengennya dosennya baik, pengennya dosennya ramah, pengennya dosennya pengertian, ketika pengennya aja, terus lu nggak kejadian tuh yang lu mau, ambiar semua, lu bakal ngerasa kayak shock gitu, kayak wah gitu, kayak petir di siang bolong. Makanya saat kuliah nggak usah punya ekspektasi harapan dosen itu bakal baik, bakal pengertian, bakal apa. Kayak kuliah, gue mendapatkan ilmu, teori, mendapatkan pengalaman, dan melatih mental. Karena kalau mental lo nggak kuat, lo nggak akan pernah bisa dihadapkan dengan dosen-dosen yang emang agak-agak serem gitu, baik dalam ucapan maupun dalam ekspresi muka. Ya sebenarnya dia juga pengen kita pintar gitu, dia pengen mahasiswa itu lebih dari apa yang diharapkan, dari kepintarannya, keberaniannya, rasa percaya diri. Tapi gue ngerti, gue juga tahu, gue ngerasain gitu gimana rasanya ketika lo juga kerja terus lo kuliah berhadapan dengan dosen-dosen seperti itu. Lo kayak yang aduh kehabisan energi gitu, gue mesti ngapain ya gitu, gue cuma bisa sedih, kecewa. Itu sih namanya manusia, wajar sih, gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Tadi belum ya tipsnya ya. Tipsnya jadi gini, yang pertama, kalian pasti di rumah atau di kosan punya tempat atau space untuk belajar gitu. Misalkan di dalam kamar buat meja belajar, atau misalkan kalian lesehan atau seperti apa, atau ada kayak lemari kecil gitu, itu kalian cetak foto di bingkai, foto terbaik yang setiap kalian ngerjain soal, ngerjain tugas, ngerjain skripsi, kalian bisa lihat foto itu. Pas kalian tuh capek banget ya, aduh lelah banget ngetik gitu kan, terus kalian lihat foto kalian yang lagi berdiri tegak, yang lagi senyum, yang lagi bahagia gitu, kalian lihat foto kalian gitu. Gue juga gitu kok, gue ngerjain proposal penelitian sampai tengah malam, gue ngetik, gue cari-cari di buku gitu kan, teori-teori. Terus ketika gue lelah, gue sekali-kali melirik ke foto gue gitu, ternyata gue ini kuat, gue ini mampu, gue ini hebat. Jadi di foto itu yang senyum gitu, foto yang terbaik yang menurut lo itu ini bisa buat gue semangat. Jadi di foto itu, wih keren lah kalau lo lihat diri lo di figura, fotonya dicetak saat lo lagi lemes, lagi lelah, lagi letih, lo lihat foto lo kayak wah, kayak ada semangat yang tiba-tiba tuh kayak yang tadinya lelah, kayak lihat foto itu lo jadi semangat lagi. Yang kedua, tipsnya adalah kamu harus punya hobi. Hobinya jangan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan uangnya habis. Hobi itu bisa kesukaan. Misalkan kalian suka olahraga. Ini penting banget, setiap orang harus punya hobi olahraga buat kesehatan. Jadi kalau misalkan lagi penat, lagi pusing, ya hobinya diaktifkan lagi. Kayak orang suka hobi menggambar. Hobinya apa? Make up ya make up. Hobinya stalking, ya udahlah stalking gitu. Ya hobinya harus diaktifkan karena itu untuk menetralisir biar seimbang. Kan lu stres banget nih, stres dengan sikap-sikap dosen, dengan sikap-sikap teman-teman lu, atau enggak misalkan dengan hal yang lain di kerjaan, stres kan. Terus tiba-tiba lu fokus ke hobi juga, jadi seimbang gitu. Otak kanan, otak kiri seimbang gitu. Jangan berat sebelah gitu. Nanti jadi dengdek.
Oke, hobinya harus diaktifin. Gue saranin sih, lo semua harus punya hobi olahraga. Karena olahraga itu biar badan kita sehat, biar badan kita juga bugar. Ya nggak usah ke gym lah ya, mahal gitu ya. Jogging kek pagi-pagi gitu, atau enggak lo misalkan senam kek, cari Google senam Zumba gitu. Langsung lo gini-gini. Atau enggak nih yang zaman kekinian nih hobinya main TikTok. Main TikTok. Nah, gue juga suka kok gitu. Kalau gue pribadi sih pengalaman ketika gue lagi sedih, lagi kayak kesel sama sesuatu, ya gue main TikTok aja gitu. Jadi di medsos tuh gue menceritakan kebahagiaan gue di TikTok. Ya TikTok untuk menghibur diri sendiri dan juga menghibur orang lain. Itu hobi main TikTok, gerak-gerak gitu kan, lip sync. Oke, yang ketiga ini lu banyak-banyakin ibadah. Ibadah itu penting. Terus oh ya, ngomongin soal ibadah, waktu itu gue ketemu sama Bu Haji yang punya salah satu batik, dia ownernya. Saat itu gue masih pakai motor, hujanan, kepanasan gitu, marak banget naik begal motor di daerah itu. Terus dia bilang, "Neng, harusnya kamu mah pakai mobil." Aku bilang, "Bu, beli dari mana uangnya? Mobil dari mana?" gitu kan. "Ya beli aja," gitu kan. "Dari mana uangnya?" Nggak ada. Terus dia bilang apa coba? "Minta ke Allah." Di situ gue langsung diem. Mau mobil, minta ke Allah dalam hati. Iya sih ya. Memang segala sesuatu itu sesuai kehendak yang maha kuasa. Akhirnya ketika gue ibadah, gue sholat gitu kan, gue berdoa, ya gue pengen mobil gitu kan. Ya Allah, aku pengen mobil gitu. Terus berdoa gitu kan. Ada aja jalan, ada aja rezeki. Nah, jadi lu juga kalau pengen lancar kerjaan, kuliah, lu bilang aja, aku pengen punya dosen yang baik, punya dosen yang pengertian. Bilang aja gitu. Gue lupa nggak berdoa, gue dapet dosennya. Gue lupa nggak berdoa, jadi gue list doa gue tuh nggak ada gitu yang itu gitu. List doa gue pengen lulus tahun 2020, pengen dapet nilai A, terus gue pengen cepet-cepet upgrade kerjaan gitu. Ya gitu listnya. Jadi nggak ada tuh permintaan dosen yang baik, dosen yang ramah. Maksudnya semua dosen baik gitu ya, tapi baik dalam arti bahasanya gitu, nggak nyelekit ke hati, nggak pelit nilai gitu. Jadi dia juga dosennya pengertian sama mahasiswanya, apalagi bagi mahasiswa yang kerja. Karena di perguruan tinggi negeri itu memang mayoritas itu kan dibiayain sama orang tua, dan nggak ada lah, kebanyakan jarang ada yang kerja. Jadi sebagian mereka yang UKT-nya itu numpuk terus dia juga cari-cari kerjaan buat nutupin dan buat bayar UKT yang sebelumnya. Jadi kerjaannya di part time, di restoran, di mana gitu. Sama kayak gue kayak gitu. Dan yang paling penting itu, lu selain berdoa, lu selain ibadah, lu juga harus bisa percaya sama pikiran. Ketika kita berpikir bisa, pasti bisa. Ketika kita berpikir gue mampu, pasti mampu. Kadang pikiran negative thinking ini yang menghambat. Gue mau ngasih tau nih ya, orang sukses itu adalah yang terbiasa gagal. Orang yang terbiasa gagal itu dia bakal menerima kesuksesan, keberhasilan. Kesuksesan itu adalah hasil dari proses kegagalan, menurut gue ya. Karena gue udah pernah ngerasain sih. Gue gagal, cari-cari kerja, gagal. Akhirnya gue diterima, dan alhamdulillah gue kerja udah 5 tahun lah, dari 2015 sampai tahun ini, sampai temen-temen di kerjaan, bos gue gitu kan, itu support banget gue kuliah. Itu gue bener-bener anugerah yang luar biasa. Nah ini nih, gue ujiannya di kuliahan, di skripsi. Gue sampai kayak, ya gue di list doa gue bilang kayak, ya Allah kuatkan mentalku gitu, agar aku bisa mampu sabar.
Ya mau gimana lagi, kita tidak bisa merubah sifat dan karakter orang lain. Yang bisa kita rubah, otak-atik, ya diri kita sendiri. Kita yang harus menyeimbangkan. Karena pengalaman kita masih bawah banget sama pengalaman dosen-dosen itu. Umurnya juga beda jauh. Makanya kitanya yang harus ngalah, yang harus menyeimbangkan, yang harus bisa ngikutin apa maunya dia. Kalau teman-teman kebagian dosen penguji atau dosen yang lain yang kayak gitu, ya berdoanya ganti, jangan minta ganti dosen karena nggak bisa diganti lagi. Ya berdoanya ya minta dikuatkan hati, pikiran gitu kan, perasaan ditegarkan. Karena menurut gue ya setegar-tegar dan sekuat-kuatnya manusia, mereka juga punya perasaan, termasuk gue gitu. Gue juga punya perasaan. Pasti ada ucapan atau sesuatu yang bikin sakit, ya sakit gitu. Pengen nangis, ya nangis aja. Gue juga gitu kok. Teman-teman gue banyak yang nangis karena mereka ya manusia gitu, punya perasaan. Wajar aja nangis. Karena gue bilang jangan dipendam, lu nangis aja gitu. Tapi nggak tahu nih, gue di kamera nggak bisa nangis. Gue curhat, oh ya gue ini kuliah gue ini, gue bisa nangis tapi di sini gue nggak bisa nangis, nggak tahu. Gue sedih sebenarnya gitu, tapi kenapa gue kelihatan kayak yang happy ya? Nggak tahu nih, kalau di kamera gue kelihatan kayak happy banget. Tapi sebenarnya tuh ambiar. Keempat itu, ini yang paling ini, jangan pernah berhenti. Lu boleh pelan-pelan, lu boleh ngebut, tapi jangan pernah berhenti. Kalau lu berhenti dari skripsi, berhenti dari ngerjain tugas, berhenti bolos kuliah gitu, gue lagi bete sama dosen ini, gue nggak mau ketemu dia. Jangan berhenti, please jangan berhenti. Nanti kalian akan jadi stuck gitu, jadi ketinggalan sama yang lain. Lu boleh kesel, boleh capek, ya udah lu pelan-pelan aja, ikutin. Kalau lagi nggak mau ngomong ya udah diam. Kalau lagi bete ya udah nggak usah bahas apa-apa. Rasain aja perasaannya, tapi jangan berhenti. Kalau lu berhenti ya udah, lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena lu udah punya kepercayaan bahwa berhenti ini adalah solusi. Padahal solusi itu bukan berhenti, tapi menjalani aja dengan soft, dengan pelan-pelan. Dan yang kelima, menunda skripsi sama dengan menunda kesuksesan. Banyak juga sih kakak kelas yang menunda skripsi karena beberapa hal. Tadinya gue mikir, gue tuh kesel gitu, gue pengen, ya udahlah, capek gue kayak gini, kayak nggak ada benernya gitu gue di mata seseorang. Kayak nggak ada, iya gitu, kayak gue nggak ada nilai plusnya gitu. Jadi gue yang dilihat tuh kesalahan, fatal, kesalahan, fatal, banyak banget kesalahannya. Tapi kayak gue pengen kayak berhenti, kayak udahlah males gue ngurusin. Nah tapi ketika gue lihat-lihat di YouTube, dosen-dosen yang punya YouTube gitu ya, di fakultas di universitas lain, dia bilang menunda skripsi sama dengan menunda kesuksesan. Gue terpin banget di otaknya, oke, menunda skripsi, oke, skripsi gue adalah kesuksesan, atau skripsi gue adalah awal dari kesuksesan dan keberhasilan. Oke ya, ingat-ingat ya, menunda skripsi sama dengan menunda kesuksesan. Jadi lu jangan ditunda, sesakit-sakitnya, sebete-betenya, sekesel-keselnya, maju gitu. Walaupun lu ngerasa lu pernah sakit hati, lu kesel, maju aja. Jadi jangan pernah menunda skripsi, karena itu menunda kesuksesan. Oke guys, segitu dulu aja. Ditunggu nih mahasiswa akhir curhat-curhatannya di bawah ini. Oke, gue juga takut dosen gue lihat, tapi kan gue nggak nyebutin nama aja. Oke guys, makasih banyak udah nonton video ini. Ditunggu komentarnya, like, subscribe. Oke, dan jangan lupa follow Instagram aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!